keinginan penggarap dengan adanya masalah konflik tanahnya Bapak Jimmy Mamesa ingin segera diselesaikan. Tegas saya bicara, jangan takut sama oknum pejabat, tapi jangan segan apabila ada oknum pejabat membuat surat-surat palsu mengataskan nama pemerintah. Dialah yang sekarang ini menjadi provokator yang membuat kejahatan dengan memasukkan surat-surat. Nah, itu pemerintah, instansi keuangan harus tangkap. Ekspresikan perasaannya yang merasa terzolimi. Jimmy Mamesa mengadakan konferensi pers di kawasan wisata Kampung Tematik Mulyaharja Rabu, tanggal 15 Februari tahun 2023. Di bawah komando Ahmad Yani dan Ben selaku koordinator Pers Indonesia Bersatu, Jimmy pun mengemukakan kejadian yang dialaminya pada awak media. Berdasarkan pengakuannya, kejadian berawal ketika sekitar tahun 1972 sampai dengan tahun 1973 Niko Mamesa selaku orang tua Jimmy melakukan pembelian lahan dari masyarakat Desa Gunung Gelis Kecamatan Sukaraja yang terhimpun seluas 70 hektar. Dalam perjalanannya, berdasarkan pengakuan Jimmy Mamesa, layaknya warga yang baik, segala bentuk kewajiban pembayaran pada pemerintah seperti IPEDA dan lain-lain selalu dipenuhi. Permasalahan muncul ketika tahun 2015, pada saat melakukan pembayaran IPEDA, ternyata tidak bisa dilakukan lagi dikarenakan lahan terdaftar atas nama pihak lain. Percaya tidak percaya dengan kondisi itu, Jimmy pun melakukan upaya-upaya dengan menghubungi pihak-pihak terkait sampai akhirnya Jimmy menyadari adanya dugaan oknum-oknum yang tak bertanggung jawab yang menyerobot lahannya. Upaya pun terus dilakukan Jimmy untuk mendapatkan kembali haknya, salah satunya dengan mengadakan acara konferensi pers ini. Saya Jimmy Mamesa, pemilik tanah Gunung Gelis seluas 70 hektar dengan hasil belanja tahun 7273. Dari dalam hati sanubari saya yang sangat dalam, saya berterima kasih kepada Presiden yang ke-7 Republik Indonesia, yaitu Bapak Haji Jokowi, yang menyuarakan terus-menerus untuk tidak henti-hentinya jangan memberikan kesempatan kepada mafia-mafia hukum dan mafia-mafia tanah. 2. Kami berterima kasih kepada Menteri ATR yang terus-menerus tidak pernah berhenti untuk memberantas mafia-mafia tanah, mafia-mafia hukum yang semakin merajalela di berbagai Indonesia Timur, Indonesia Barat, seluruh provinsi, seluruh kabupaten. 3. Kami berterima kasih kepada Bapak Kapolri, tidak pernah lelah, terus-menerus memperhatikan apabila ada oknum dari pemerintah instansi yang melakukan dengan tindak tanduk yang melanggar daripada kode etik, segera melapor ke Barreskrim atau Jalan Tronojoyo nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 4. Kami berterima kasih kepada KPK terus-menerus memperhatikan untuk ditindak tanduk semua yang melakukan pencucian uang money laundering dengan suap menyuap. 5. Kami berterima kasih pada RI Ombudsman yang memperhatikan, karena dari 5 ini saya sudah mengirim video bukan hanya pada satu kali, selama bulan Oktober dan November sampai ini, semua video rekaman semua ataupun yang sudah keluar, sudah terekam di seluruh Indonesia melalui pemberitaan gabungan Pers Indonesia Bersatu. Dan bukan hanya itu saja, kami berterima kasih kepada yang terutama gabungan Pers Indonesia Bersatu
yang telah mendukung dan menyuarakan dengan kebebasan tanpa pandang bulu. Kami juga berterima kasih komen-komen yang hampir 100% maupun per telepon. Bukan hanya di Jawa Barat saja, tapi di seluruh kabupaten dari Sabang sampai Merauke. Sering kami menerima telepon, Pak Jimmy, jangan berhenti terus. Kami semua mendukung, maupun itu Pemda yang bersih, maupun BPN yang bersih di Pemda seluruh Indonesia, yang tidak terlibat suap menyuap korupsi adalah mereka bersih mengatakan, kami dukung. Begitupun juga seluruh instansi, mereka mendukung. Tanpa mengenal lelah bersuara, komen-komen. Kami juga berterima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang pernah dan sekarang ini pernah mengalami artinya tersakit hati dengan adanya tanah-tanah yang punya hak dari turun-temurun, adat istiadat yang dijolimi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Mereka mengatakan mereka berterima kasih, dan saya mengatakan jangan takut. Wilayah Indonesia, rakyatlah Indonesia yang membangun negara Indonesia ini. Jangan takut sama oknum pejabat, tapi kita hormati. Tapi jangan segan apabila ada oknum pejabat yang melakukan sekiranya mencurigakan, lapor yang terdekat. Tegas saya bicara. Saya ingin mau menyampaikan kronologi saya. Kronologi yang saya alami. Karena sayalah narasumber. Sayalah yang terzalimi. Selama 7 tahun dan sekarang berjalan 8 tahun. Betapa sakit hatinya saya dipermainkan oleh oknum-oknum Pemda, oknum Dispenda, oknum BPN, khususnya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, bersama oknum-oknum desa. Awalnya kami sudah memperingatkan, kami sudah mengatakan warning dengan WA akumulasi puluhan kali 2019. Saya bilang, tolong, apa perlu saya harus ledakin? Ternyata apa yang saya buat warning mengasih dengan bukan semakin ditanggapi, semakin jadi-jadi meredakan dan memelekan saya. Dan saat itu, secara tidak langsung, semua itu karena Allah, karena Yang Maha Kuasa. Saya dipertemukan oleh Ben dan Yani dan saudara-saudara sekarang yang ada di sini. Gabungan PES Indonesia Bersatu yang saya bangga membela rakyat, bukan membela saya, membela rakyat. Amin. Saya nggak perlu dibela, tapi membela yang mengalami terzalimi. Saya ingin sampaikan dengan pemberitahuan sebelum saya memiliki tanah ini, dasarnya, saudara-saudara, awal kita beli ini ada warga. Warga itu dari mana? Dari mana? Yang buat siapa? Pemerintah daerah. Kemudian dikirim. Dan kami punya pajak IPEDA. Girik ini mah, Bang. Ya, ini girik. Pajak mana, Bang? Belakang pajak. Ini pajak IPEDA. Ya, itu. Ya. Ya. Ya, tolong disortir.
Dan ini giritnya. Nah, ini plottingan asli. Balik. Ya, plottingan asli ya. Ya. Tanah saya murni. Ya. Ini asli nih plottingan nih. Ya. Untuk lebih memperjelas kronologis dan keterangannya dalam konferensi pers ini, Jimmy juga menghadirkan 3 orang penggarap lahannya, yaitu Tholib, Ajum, dan Asiyah. Tholib yang ditugaskan sebagai perwakilan 37 penggarap dalam keterangan pers dan harapannya kepada awak media mengatakan, "Terkait apa yang terjadi, saya mewakili teman-teman berharap agar konflik tanahnya Pak Jimmy ingin agar secepatnya ada penyelesaian agar kami semua bisa tenang dalam melaksanakan pekerjaan kami." Saya menggarap sejak tahun 95 sampai sekarang masih digarap sama masyarakat semua yang 37 orang itu menggarap. Luas seluruhnya 70 hektar. Luasannya Pak Jimmy tadi sebagian yang saya garap gitu kan, satu keluarga sebagian, ya orang-orang juga sebagian ya, kurang lebihnya gitu. Saya mewakili 37 penggarap, kebetulan saya ditunjuk sebagai koordinator penggarap. Keinginan penggarap dengan adanya masalah konflik tanahnya Bapak Jimmy Mamesa ingin segera diselesaikan, karena kebetulan itu di kampung saya tidak mau ada seperti sekarang inilah permasalahannya gitu kan, selalu ada ini gontok-gontokan lah intinya gitu kan, ada pihak lain, saya inginnya segera diselesaikan. Kalau masyarakat sebagai penggarap, cara bagaimana Dari Kecamatan Bogor Selatan, Dian Amir, Kotidei News mengabarkan.